Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru, Paris Cananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Oke, kali ini kita akan membahas cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Apa-apa saja informasinya? Informasinya ada titik potong dengan sumbu Y, bisa titik potong dengan sumbu X, titik puncak, dan sumbu simetri, dan beberapa titik-titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Oke, nah ini informasi-informasinya yang kita akan dapatkan untuk membuat suatu fungsi kuadrat. Contoh yang pertama, kita langsung saja di sini menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga koordinat yang berbeda. Oke, di sini tiga koordinat yang berbeda, kita contoh seperti ini. Oke, perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui tiga titik koordinat yang berbeda, yakni di sini ada 0,1, di sini 0,1, ada 1,3 dan 2,7 di sini ya, 2,7. Oke, seperti apa kita menentukan fungsi kuadratnya? Oke, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini yang kita akan ketahui yaitu a, b, dan c. Karena kita misalkan ini fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah yang selanjutnya, karena melewati koordinat 0,1, 1,3, dan 2,7, maka diperoleh ketika kita substitusikan 0, maka akan menghasilkan 1. Oke, di sini 1 ya. Akan menghasilkan 1. Ketika disubstitusikan 1 akan menghasilkan 3, dan ketika disubstitusikan dengan 2 akan menghasilkan 7. Nah, sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Kita substitusikan 0 ini ke dalam X dalam persamaan ini ya. Sehingga 0 kuadrat kali A itu 0, B kali 0 itu tetap 0, ditambah dengan C sama dengan 1. Sehingga di sini diperoleh C sama dengan 1. Oke? Nah, ketika kita sudah tahu C, maka kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti ax kuadrat plus bx plus 1, bukan c lagi, karena di sini sudah ditemukan bahwa c-nya sama dengan 1. Yang selanjutnya, kita substitusikan 2 ke dalam grafik ini, ke dalam fungsi yang ini ya. Sehingga didapatkan 2 pangkat 2, 4a, ditambah dengan 2 kali b, ditambah dengan 2b, sama dengan 7, tambah 1 sama dengan 7. Sehingga di sini 4A tambah 2B tambah 1 sama dengan 7 diperoleh persamaan 4A tambah 2B sama dengan 6. Nah, di sini 4A tambah 2B sama dengan 6 ya. Dengan mensubstitusi A sama dengan 2 dikurangi dengan B pada persamaan kedua, diperoleh, oke, di sini untuk yang F1 belum ya. Untuk yang ini kita coba F1 itu akan diperoleh 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 kali A itu sama dengan A. Ini F1 ya. Ditambah dengan 1 kali B itu B. Ditambah dengan C itu 1. Sama dengan berapa? Ketika disubstitusikan 1 akan sama dengan 3. Sehingga di sini sama dengan 3. Nah, sehingga kita bisa pindahkan 1 ini ke sebelah. Sehingga A tambah B sama dengan 3 kurang 1. Sehingga A tambah B sama dengan 2. Nah, di sini untuk persamaan ketika X-nya sama dengan 1 ya. Oke, A tambah B sama dengan 2. Atau bisa kita tulis A sama dengan 2 kurang B. Nah, seperti ini ya. Oke, A sama dengan 2 kurang B yang ini. Sehingga jika kita mensubstitusikan ke persamaan yang ini, maka akan diperoleh, oke, kita substitusikan A sama dengan 2B ini ke dalam A yang di sini ya. Jadi 4A
A ditambah dengan 2B sama dengan 6. Sehingga di sini 4 dikali dengan A-nya 2 kurang B. Sehingga di sini 2 kurang B ditambah dengan 2B sama dengan 6. 4 kali 2 itu 8, min 4 kali B, min 4B, ditambah dengan 2B sama dengan 6. Oke, di sini negatif 4B ditambah dengan 2B itu sama dengan 2B ya. Negatif 2B sama dengan 6 dikurangi 8 itu sama dengan negatif 2. Sehingga di sini B-nya itu negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Oke, kita sudah dapatkan B itu sama dengan 1. Berarti A kita coba cari menggunakan ini. A sama dengan 2 kurang B. A sama dengan 2 kurang B-nya 1. Berarti kita temukan A sama dengan 1. Sehingga di sini dengan mensubstitusikan A sama dengan 2 dikurangi B ke persamaan 2, diperoleh B sama dengan 1 dan A juga sama dengan 1. Oke. Sehingga fungsi kuadrat yang memenuhi adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c adalah A-nya itu 1, sehingga di sini x kuadrat ditambah dengan bx, b-nya juga 1, kita tulis x saja, ditambah dengan c-nya 1, sehingga x kuadrat plus x plus 1. Itu fungsi kuadratnya yang diminta. Oke. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c melalui titik koordinat pq, diperoleh hubungan, kita substitusikan P ini ke dalam X sehingga menghasilkan Q nanti. Sehingga di sini Q sama dengan P kuadrat A ditambah dengan P kali B atau PB ditambah dengan C. Nah, seperti ini ya hubungannya. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Contoh di sini, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Oke, di sini seperti ini grafiknya. Ada negatif 1,1 di sini, 0,4 di sini berpotong terhadap sumbu Y, dan 1,5 di sini ya. Oke. Yang pertama sama juga langkahnya, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karena melalui titik koordinat negatif 1,1, negatif 1, negatif 1, 0,4 dan 1,5 diperoleh ketika kita substitusikan negatif 1 akan memperoleh negatif 1. Ketika substitusikan 0 maka memperoleh 4. Ketika disubstitusikan nilai 1, X sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya adalah 5. Sehingga didapatkan persamaan ketika kita substitusikan 0, maka C-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita sudah dapat persamaan sementara Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 4. Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Ketika disubstitusikan negatif 1, maka di sini semua X akan berubah menjadi negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 kali A itu A. Negatif 1 kali B itu negatif B. Sehingga di sini negatif B ditambah dengan 4 sama dengan negatif 1. 4 dipindahkan ke sebelah sehingga berubah tanda menjadi negatif. Negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5. Oke, di sini kita sudah peroleh persamaan yang pertama. Yang selanjutnya ada F1. Semua X kita ubah menjadi 1 ya. Sehingga di sini 1 kuadrat sama dengan 1 dikali A sama dengan A. B kali 1 sama dengan B positif ditambah 4 sama dengan 5. Oke, 5 di sini karena ketika disubstitusikan 1 akan menghasilkan 5. Nah, oke,
4 ini kita pindahkan ke sebelah dari positif menjadi negatif. Sehingga 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. Nah, di sini dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 diperoleh, nah seperti ini ya. Kita menjumlahkan persamaan 1 ada A kurang B sama dengan negatif 5. Pada persamaan 2, A ditambah B sama dengan 1. Kita jumlahkan. A tambah A itu sama dengan 2A. Negatif B tambah B itu 0. Jadi habis di sini ya. Sama dengan negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Sehingga A-nya sama dengan negatif 4 per 2. Hasilnya adalah negatif 2. Oke, diperoleh A-nya negatif 2. Nah, bagaimana cara kita menemukan nilai B? Kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan ini. Oke, A tambah B, saya pilih yang ini ya. A tambah B sama dengan 1. Karena di sini A-nya negatif 2, negatif 2 ditambah dengan B sama dengan 1. Negatif 2 ditambah berapa yang menghasilkan 1? Otomatis di sini B sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti B-nya adalah 3 ya. Seharusnya B-nya adalah 3. Sehingga di sini di sini ya, B-nya adalah 3. Sehingga diperoleh nilai A-nya negatif 2, B-nya 3 dan C-nya 4. Fungsi kuadratnya adalah negatif 2. Nah, kita substitusikan A-nya, B-nya dan C-nya. Negatif 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 4. Nah, seperti itulah cara mengerjakan untuk menentukan fungsi kuadrat yang melalui di 3 titik koordinat yang berbeda. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut menentukan fungsi kuadrat dari informasi-informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.